Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warno Tutorial. Di video kali ini saya akan coba bahas tentang Microsoft Excel 2019. Seperti apa tampilannya? Apakah ada perbedaan dari versi sebelumnya? Kita langsung saja ke video tutorialnya. Baik, pertama kita akan buka Microsoft Excel 2019. Di sini sudah saya sediakan shortcutnya di desktop. Jadi tinggal klik dua kali pada icon Microsoft Excel 2019 yang ada di desktop. Itu cara yang pertama untuk membuka lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Kemudian cara yang kedua, kita bisa tekan button Windows plus R. Maka akan muncul di bagian pojok kiri ini, kemudian kita ketik Excel, kemudian tekan OK atau Enter. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel melalui Start menu Windows, ya. Kita klik Start menunya. Kemudian kita cari Microsoft Excel 2019, kemudian klik dua kali. Nah, itulah 3 cara membuka lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Dan di sini adalah backstack awal ya. Backstack awal di sini ini ada menu Home, ada New untuk membuat lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Kemudian di bawah ini yang ketiga ada Open. Ini Open untuk membuka atau mencari file yang sudah pernah kita kerjakan di folder kita. Di bagian bawah ada Account Feedback dan Option. Option ini untuk melakukan customisasi Microsoft Excel 2019 lebih lanjut lagi. Di bagian atas sendiri di sini sudah disediakan berbagai template-template sederhana bawaan dari Microsoft Excel 2019. Nah, di paling kanan di sini ada button More Templates ya. Ketika kita klik di More Template ini, maka akan keluar berbagai macam template-template yang sudah disediakan. Mulai dari Welcome to Excel, Drop Down Tutorial, Formula Tutorial, Power Query Tutorial, Loan Calculator, Event Budget Sample, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, jadi teman-teman nanti bisa belajar dari template-template bawaan dari Microsoft Excel 2019 ya. Ini ada banyak sekali. Oke, untuk memulai lembar kerja baru, kita klik saja blank workbook ya. Tapi di bawah tadi belum saya jelaskan. Kita kembali ke home dulu, ini di backstack awalnya. Di bagian template-template bawaan Microsoft Excel 2019, ini ada recent ya. Recent ini adalah file-file yang sudah pernah kita buka. Jadi gampangnya ini adalah shortcut dari file yang sudah pernah kita buka ya. Jadi kita bisa langsung klik di recent file ini atau melalui menu open ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memulai lembar kerja baru, kita pilih aja blank workbook. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Excel 2019. Kita akan jelaskan elemen-elemen apa saja yang ada di Microsoft Excel 2019 ini ya. Di bagian atas sendiri di sini adalah title bar ya. Ini sama dari Microsoft Excel sebelumnya, sama semua. Ini adalah title bar. Secara default kita membuka pertama kali diberi nama book 1 ya. Ini akan berubah ketika kita melakukan save as dan akan berganti tulisannya sesuai apa yang kita ketik pada saat menyimpan file ya. Saya contohkan. Di sini udah ada shortcut untuk save, jadi saya langsung save dari sini saja. Nah, kita misalkan kasih nama latihan. Kemudian penyimpanannya saya pilih, ini bisa langsung milih folder apa atau menggunakan more option, nanti akan tampil seperti ini.
kita bisa klik di browser ya. Kita bisa pilih, misalkan saya akan menyimpan di ini ya, dokumen ya, simpan sebagai latihan, kemudian klik save. Nah, sehingga di bagian title bar di sini sudah berganti, yang tadinya adalah book 1 sekarang berubah menjadi latihan sesuai nama file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita akan bergeser ke bagian kiri dari title bar ya. Ini namanya Quick Access Toolbar. Di sini adalah tombol undo ya untuk mengembalikan perintah atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian sebelah kanannya dari undo ini adalah redo ya. Atau shortcutnya itu adalah Ctrl plus Y, sedangkan yang undo tadi adalah Ctrl plus Z ya. Untuk redo ini lawan daripada undo tadi. Kalau undo tadi mengembalikan perintah, berarti kalau yang redo itu mengembalikan lagi perintah yang udah dibatalkan, nggak jadi dibatalkan seperti itu. Kemudian di sini ada print, preview, and print ya. Ini untuk kita melakukan preview sekaligus kita akan mencetak. Di sebelah kanannya lagi ada shortcut save ya, Ctrl S untuk shortcutnya. Kita juga bisa menambahkan quick access toolbarnya dengan menekan tombol strip segitiga terbalik di sini. Ya, kelihatan custom quick access toolbar ya. Kita klik saja, kemudian kita akan menampilkan apa? Misalkan kita akan tambahkan quick access toolbarnya yaitu new ya, sehingga di sini muncul new. Kita bisa tambahkan juga lagi open ya, dan lain sebagainya. Atau kita hilangkan, kita tinggal uncheck saja, check seperti ini, save ya, save kita uncheck maka akan hilang dari quick access toolbar. Kita munculkan lagi, kita tinggal centang saja pilihan-pilihan quick access toolbar yang ingin kita tampilkan di pojok kiri atas begitu. Kemudian di bagian kanan dari title bar di sini, ini untuk Microsoft Excel 2019, kita bisa login ya. Kemudian di sini ada ribbon display option. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan pilihan. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada auto hidden ribbon, show tabs, dan yang ketiga adalah show tab and comment ya. Tabs itu mana? Tabs itu adalah ini, menu-menu ini. Ini namanya tab menu ini. Ya. Mulai dari file, home, insert, draw, pack layout, formula, data, review, view, developer, office tab ya. Ini adalah disebut sebagai tab menu ya, atau menu bar. Ini kan show tabs and comment. Comment ini adalah ini di bagian bawah. Nah, jadi ini di menu tab home ini adalah komennya sebanyak ini. Kemudian di bagian insert, nah ini komennya ganti sesuai dengan tab menu insertnya seperti itu. Kita coba satu persatu, mulai dari auto hidden ribbon-nya. Kita klik saja di sini auto hidden ribbon. Nah, maka tampilan kerja Microsoft Excel 2019 kita full screen ya, bisa kita katakan full screen. Jadi lebih lebar seperti itu. Dan tapi gimana cara memunculkannya kembali? Kita tinggal gerakan mouse kita ke atas seperti ini, kemudian muncul hijau ya. Nah, ini kosong ya, nggak ada. Kita gerakan ke atas sedikit, nah ini muncul hijau, kita klik saja. Nah, maka akan keluar seperti itu. Ketika kita gerakan mouse kita ke bawah ya, seperti ini, dia akan hilang lagi. Nah, jadi seperti itu, lembar kerja kita menjadi kelihatan lebih luas. Kemudian yang kedua ya, show tabs. Nah, ini show tabs berarti hanya menampilkan menu bar saja atau tabs menu barnya saja ya. Jadi ribbon-ribbonnya tadi atau turunan dari tab menunya tidak ditampilkan kecuali kita memilih. Misalkan kita pilih menu insert, nah maka ribbonnya baru keluar seperti itu. Ketika kita geser ke draw, kita ganti menjadi ribbonnya si menu draw. Nah, ketika kita klik di sembarang lembar kerja seperti ini, dia akan hidden lagi. Jadi yang ditampilkan hanya tab menunya saja. Untuk yang pilihan kedua, dan yang ketiga ini adalah defaultnya ya teman-teman, show tab and comment. Nah, kita kembali ke tampilan defaultnya seperti ini.
Oke, kemudian sebelah kanannya dari ribbon display option di sini ada minimize ya teman-teman. Jadi ketika kita klik minimize ini, maka lembar kerja Microsoft Excel kita akan tertutup. Nah, seperti itu. Dan untuk memunculkannya kembali, tinggal klik saja di bagian ini ya, taskbar kita ya. Kita klik saja seperti ini, maka akan tertampil lagi lembar kerja Microsoft Excel 2019. Di sebelah kanannya minimize, ini ada restore down ya. Restore down ini ketika kita klik maka tampilannya sebenarnya lebih kecil biasanya. Segini biasanya umumnya. Ini karena udah tak custom ya. Jadi kalau kita show tadi, nah tampilannya jadi seperti ini. Nah, kemudian tombol tadi hilang, sekarang berganti menjadi tombol maximize ya. Ketika kita klik maka akan kembali ke full screen. Ketika kita klik restore down lagi, nah kembali ke tampilan kecil. Kita bisa gerakan seperti ini ya, kita geser kemana-mana gitu. Kemudian sebelah kanan atau paling pojok kanan atas sendiri adalah button close, yaitu untuk menutup lembar kerja yang sedang kita buka. Ya, itu 3 komponen yang ada di title bar ya, title bar sendiri, kemudian quick access toolbar, dan di sini adalah minimize dan tombol close sama ribbon display optionnya. Kemudian di baris berikutnya, di sini tadi juga sudah saya sampaikan, di sini adalah menu bar ya, atau tab menu. Di Microsoft Excel 2019 ini terdiri dari menu file ya, kemudian home, insert, draw, pack layout, formula, dan lain sebagainya. Ini untuk Nitro Pro 10 ini sebenarnya pihak ketiga, istilah plugin ya. Sudah saya tambahkan plugin Nitro ini untuk mengakses PDF seperti itu. Sama Office Tab ini juga merupakan plugin untuk memberi ini lembar-lembar kerja kita jadi berada di sini. Misalkan saya membuat lembar kerja baru lagi, berarti file new ya, blank workbook. Nah, di sini kita membuat lembar kerja baru karena tadi di awal kita sudah diberikan nama default book 1, maka pada saat kita membuat lembar kerja baru di sini namanya adalah book 2. Nah, ini adalah Office Tab pluginnya ya. Jadi lembar kerja kita berada di sini. Ini yang tadi latihan, dan yang sebelahnya adalah book 2 yang baru saja kita buat. Itu 2 ini adalah plugin dari Microsoft Excel 2019, Office Tab sama Nitro Pro 10 ya. Oke, kita kembali ke tadi di menu home. Di sini tiap-tiap menu ini memiliki grupnya. Ini adalah grup clipboard pada menu home. Terdiri dari paste, cut, copy, dan format pointer. Kemudian sebelah kanannya lagi di sini ada grup font ya. Kita bisa melakukan setting font, setting huruf di bagian sini. Mulai dari besar kecilnya huruf, kemudian pilihan dari berbagai jenis fontnya ya. Kemudian ini pilihan bold, italic, underline. Kemudian di sini adalah border untuk memborder cell ataupun ring. Kemudian di sini ada fill color ya. Fill color ini untuk mengganti warna cell, dan ini adalah font color untuk merubah warna font. Dan sebelah kanan di sini ada alignment ya. Ini untuk mengatur rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan lain sebagainya. Dan masih ada grup-grup ribbon yang lainnya. Demikian untuk insert. Di sini mulai dari pivot ya, recommended pivot table, kemudian di sini ada grup illustration terdiri dari pictures, shapes. Nah, ini bisa nanti dicoba satu persatu biar lebih mengetahui. Namun pada video tutorial kali ini saya hanya akan menjelaskan elemen-elemennya saja yang terdapat pada Microsoft Excel 2019. Oke, itu tadi penjelasan mengenai menu tab atau tab menu beserta ribbon dan grup-grupnya di bawahnya ini. Kemudian kita menuju ke bagian bawah ribbonnya ya. Di sini ada yang namanya name box ya. Name box di sini
ini akan menunjukkan sel yang sedang aktif. Di sini dalam hal ini adalah A1. Karena di sini sel yang sedang aktif adalah kolom A dan baris 1, sehingga di sini muncul name booknya adalah A1 gitu teman-teman. Kalau kita aktifkan sembarang, misalkan di sini, nah ini adalah pertemuan dari kolom E dan baris keempat, maka pada name book akan tertulis secara otomatis E4 seperti itu. Kemudian di bagian kanan di sini ini ada insert function ya. Jadi teman-teman bisa melakukan atau membuat rumus tersendiri seperti itu. Dan di sebelah kanan dari insert function di sini adalah tempat atau area untuk menulis rumus, menulis fungsi, menulis formula Excel 2019 secara manualnya di sini. Misalkan saya mengetik Watno tutorial. Nah, maka akan muncul pada sel yang aktif tadi. Kebetulan tadi saya sedang mengaktifkan sel E4. Maka ketika saya menuliskan pada formula bar di sini, maka di sel E4 akan menampilkan sesuatu yang sudah kita tulis di function bar-nya ya. Di formula bar ini juga menunjukkan isian asli dari suatu sel. Misalkan saya akan menulis di H4 ya. Di H4 saya akan menuliskan rumus sama dengan E4. Tekan enter, maka hasilnya akan sama persis dengan E4 ya. Di H4 ini akan sama persis dengan E4 karena saya menulisnya adalah sama dengan E4. Jadi untuk E4 sendiri di formula barnya tertulis Watno tutorial, sedangkan di H4 itu tertulis sama dengan E4 karena sebenarnya isian yang sebenarnya dari sel H4 itu bukan Watno tutorial tapi sama dengan E4 seperti itu teman-teman. Ya, elemen berikutnya adalah Office tab. Kalau ini bukan bawaan asli dari Microsoft Excel 2019, ini adalah plugin seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, untuk menampilkan lembar-lembar kerja yang sedang kita buka. Ini juga sangat membantu sekali Office tab ini. Kita bisa langsung menekan di sebelah kanannya untuk membuat lembar kerja baru seperti ini. Nah, ketiga ya, karena tadi kita sudah membuat box 2. Ketika kita klik new lagi, maka akan box 4 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita menuju ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada segitiga seperti ini ya, segitiga di pojok sini. Ketika kita klik, ini fungsinya adalah memblok seluruh area lembar kerja yang sedang terbuka. Kemudian di baris ini ya, baris ini ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini merupakan nama kolom yang ada di Microsoft Excel 2019 ya, bentuknya adalah vertikal seperti ini. Ini adalah kolom-kolom dari Microsoft Excel 2019. Berarti dari pojok kiri sendiri ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah kolom XFD ya. Ini adalah kolom yang terakhir. Kemudian di bagian kiri ini yang ke bawah di sini adalah baris dari Microsoft Excel 2019 ya. Untuk Microsoft Excel 2019 ini terdiri dari 1.048.576 baris. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi satu sheet ini itu terdiri dari 1.048.576 baris dan kolomnya sampai dengan kolom XFD ya, banyak banget tadi. Oke, selanjutnya ini yang sedang saya aktifkan di namebook ini tertulis B2. Ini kita sebut sebagai sel aktif. Apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan dari kolom dan baris. Jadi B2 ini, sel B2 ini kenapa disebut sebagai sel B2? Karena dia adalah pertemuan dari kolom B dan pertemuan dengan baris kedua seperti itu.
Ini adalah sel. Kemudian kumpulan dari beberapa sel kita sebut sebagai ring ya. Nah, kita mengblok seperti ini dari B2 sampai F9. Ini namanya ring B2 F9 seperti itu. Tapi untuk di netebooknya ini hanya tertulis sel yang paling pojok kiri atasnya. Sel terpilih dari pojok kiri atas yaitu sel B2. Seperti itu. Tapi ini adalah merupakan yang sedang saya blok ini merupakan ring B2 F9 seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian bawah lembar kerja di sini sheet ya, ini adalah sheet. Kita bisa menambahkan lembar kerja dalam satu file itu banyak, bebas terserah teman-teman dengan menekan button plus yang ada di sebelah kanan nama sheet ini untuk membuat sheet baru. Ini secara default nama sheetnya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Kita juga bisa membuat editing pada nama sheetnya ya. Kita bisa klik 2 kali seperti ini, kemudian tekan delete dan kita ganti namanya menjadi misalkan data gitu, kemudian tekan enter. Nah, selain mengganti nama, ini untuk mengganti nama kita juga bisa klik kanan pada sheet yang mau kita rename ya, klik kanan kemudian pilih rename. Cara seperti itu juga bisa. Ini misalkan kita kasih nama penjualan, tekan enter. Nah, kita juga bisa melakukan delete sheet ya dengan klik kanan pada sheet terpilih kemudian klik delete, maka sheet ketiga itu tadi sudah terdelete. Atau kita juga bisa menyembunyikannya dengan klik hidden ya, hidden. Nah, bagaimana untuk menampilkan kembali sheet yang sudah kita sembunyikan? Caranya mudah saja. Kita tinggal klik kanan di sembarang sheet ya, sembarang sheet boleh, mau di sheet penjualan maupun sheet data sama saja. Kita tinggal klik kanan, kemudian pilih unhide, kemudian pilih sheet yang akan kita tampilkan, kemudian klik OK. Nah, karena tadi kita sudah menyembunyikan sheet 4, maka sheet 4 bisa kita munculkan kembali. Kita juga bisa mengcopy ya keseluruhan dari isi sheet. Misalkan di sini buat contoh saja, saya isi teks saja, Watno tutorial. Kita bisa mengcopy keseluruhan isi data dari sheet data ini ya dengan cara klik kanan, kemudian more or copy. Nah, kemudian kita cek list di create new copy ya, create a copy. Kemudian kita akan taruh di paling ujung kanan dari sheet-sheet yang sudah ada, maka kita pilih move to end ya, kemudian klik OK. Nah, di sini sheet data tadi ada tulisan Watno tutorial, di data 2 ini juga ada muncul Watno tutorial. Jadi keseluruhan dari data yang ada di sheet data ini akan tercopy semua ke data 2. Jadi secara default untuk mengcopy sheet yang kita inginkan, ini akan muncul nomor ya, nomor 2 seperti ini. Selain kita bisa mengganti nama sheet, kemudian mendelete, menghidden, mengunhidden, kemudian mengcopy keseluruhan isi sheet, kita juga bisa merubah warnanya ya. Di tab color di sini kita misal mau ganti dengan warna merah. Nah, jadi di sini nama sheetnya memiliki background merah seperti itu. Dan di sheet penjualan kita ganti warnanya menjadi biru, sehingga spotnya itu lebih enak gitu. Kemudian di bagian kanan dari nama-nama sheet, di sini kita bisa geserkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini untuk menggeser lembar kerja ke kanan, dan di sini untuk menggeser kembali lembar kerja ke arah kiri. Kemudian untuk scroll bar yang di bagian kanan ini untuk menggulung layar ke bawah ataupun menaikkannya kembali ke bagian atas. Kemudian di bagian bawah scroll bar di sini ini ada
3 pilihan layout ya teman-teman. Ini secara default tampilannya adalah normal. Kita bisa pilih layout yang seperti ini. Nah, maka ini seperti lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi seperti lembaran-lembaran kertas seperti itu. Lembaran-lembaran kertas. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Packbrick Preview. Oke, Packbrick Preview. Di Packbrick Preview ini hanya akan menampilkan sel paling pojok kanan bawah mana yang terakhir pokoknya. Jadi ketika di sini saya hapus ya warna tutorialnya, maka di pilihan Packbrick Preview tidak akan menampilkan apapun karena nggak ada teks sama sekali. Dan ketika saya coba tulis lagi di sembarang sel, misalkan N23, saya ketik lagi Watno tutorial, kita tekan enter. Nah, maka di bagian lembar kerja Packbrick Preview-nya ini akan menampilkan dari sel A1 ya, paling pojok kiri atas A1 sampai dengan sel terakhir yang ada teksnya, yaitu di ini N23. Seperti itu, kita kembalikan lagi ke normal. Kemudian sebelahnya di sini ada slasher ya. Di sini slashernya adalah zoom. Jika kita slash ke kanan, maka tampilan lembar kerja kita akan semakin besar ya. Teksnya akan semakin terlihat lebih jelas. Jika kita geser ke kiri, arah sebaliknya, maka lembar kerja kita akan semakin disembunyi. Ya, seperti itu. Kita bisa gunakan slasher atau menggunakan button plus and min ya. Kalau min berarti bergerak ke kiri, mengecilkan lembar kerja, kanan berarti membesarkan lembar kerja. Zoom in dan zoom out-nya seperti itu. Atau kita juga bisa cara manual seperti ini, memilih ukuran dari layout tampilan kita, mau 50% atau custom. Kita ketik misalkan kita ingin tampilannya 80%. Kita klik seperti ini, kita klik OK. Nah, tampilannya adalah 80%. Kita kembalikan lagi ke defaultnya adalah 100% seperti ini. Kemudian kita berlari ke sebelah kiri, nama sheet. Di sini ada shortcut. Ini ada shortcut untuk melakukan recorder makro ya. Ini untuk Excel lebih lanjut. Kita tidak akan kupas pada video kali ini. Oke, jadi itu semua elemen-elemen yang ada pada Microsoft Excel 2019 teman-teman. Mulai dari title bar sampai yang terakhir di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah zoom in, zoom out, dan record makro ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Watno tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih mengenal apa itu Microsoft Excel, terutama dalam ini adalah Microsoft Excel 2019. Di video tutorial yang akan saya buat berikutnya, saya akan lebih kupas lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel 2019, mulai dari membuat input data, nanti sampai ke bagaimana menulis sebuah formula, rumus-rumus, membuat pivot table, ya, membuat makro, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja di video tutorial kali ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Watno tutorial. Di video kali ini saya akan coba bahas tentang Microsoft Excel 2019. Apa tampilannya? Apakah ada perbedaan dari versi sebelumnya? Kita langsung saja ke video tutorialnya.
Baik, pertama kita akan buka Microsoft Excel 2019. Di sini sudah saya sediakan shortcutnya di desktop. Jadi tinggal klik 2 kali pada icon Microsoft Excel 2019 yang ada di desktop. Itu cara yang pertama untuk membuka lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Kemudian cara yang kedua, kita bisa tekan button Windows plus R. Nah, maka akan muncul di bagian pojok kiri ini, kemudian kita ketik Excel, kemudian tekan OK atau Enter. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel melalui Start menu Windows, ya. Kita klik Start menunya. Kemudian kita cari Microsoft Excel 2019, kemudian klik 2 kali. Nah, itulah 3 cara membuka lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Dan di sini adalah backstage awal ya. Backstage awal di sini ini ada menu Home, ada New untuk membuat lembar kerja baru Microsoft Excel 2019. Kemudian di bawah ini yang ketiga ada Open. Ini Open untuk membuka atau mencari file yang sudah pernah kita kerjakan di folder kita. Di bagian bawah ada Account Feedback dan Option. Option ini untuk melakukan kustomisasi Microsoft Excel 2019 lebih lanjut lagi. Di bagian atas sendiri di sini sudah disediakan berbagai template-template sederhana bawaan dari Microsoft Excel 2019. Nah, di paling kanan di sini ada button More Templates ya. Ketika kita klik di More Template ini, maka akan keluar berbagai macam template-template yang sudah disediakan. Mulai dari Welcome to Excel, Drop-down Tutorial, Formula Tutorial, Power Query Tutorial, Loan Calculator, Event Budget Sample, dan lain sebagainya. Ini banyak banget, jadi teman-teman nanti bisa belajar dari template-template bawaan dari Microsoft Excel 2019 ya. Ini ada banyak sekali. Oke, untuk memulai lembar kerja baru, kita klik saja blank workbook ya. Tapi di bawah tadi belum saya jelaskan. Kita kembali ke home dulu, ini di backstage awalnya. Di bagian template-template bawaan Microsoft Excel 2019 ini ada recent ya. Recent ini adalah file-file yang sudah pernah kita buka. Jadi gampangnya ini adalah shortcut dari file yang sudah pernah kita buka ya. Jadi kita bisa langsung klik di recent file ini atau melalui menu open ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk memulai lembar kerja baru, kita pilih aja blank workbook. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Excel 2019. Kita akan jelaskan elemen-elemen apa saja yang ada di Microsoft Excel 2019 ini ya. Di bagian atas sendiri, di sini adalah title bar ya. Ini sama dari Microsoft Excel sebelumnya, sama semua. Ini adalah title bar. Secara default kita membuka pertama kali diberi nama book 1 ya. Ini akan berubah ketika kita melakukan save as dan akan berganti tulisannya sesuai apa yang kita ketik pada saat menyimpan file ya. Saya contohkan. Di sini udah ada shortcut untuk save, jadi saya langsung save dari sini saja. Nah, kita misalkan kasih nama latihan. Kemudian penyimpanannya saya pilih, ini bisa langsung milih folder apa atau menggunakan more option, nanti akan tampil seperti ini ya. Kita bisa klik di browser ya, kita bisa pilih, misalkan saya akan menyimpan di ini ya, dokumen ya, simpan sebagai latihan. Kemudian klik save. Nah, sehingga di bagian title bar di sini sudah berganti, yang tadinya adalah book 1 sekarang berubah menjadi latihan sesuai nama file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita akan bergeser ke bagian kiri dari title bar ya. Ini namanya Quick Access Toolbar.
Di sini adalah tombol undo ya untuk mengembalikan perintah atau pekerjaan yang sudah kita lakukan. Kemudian sebelah kanannya dari undo ini adalah redo ya. Atau shortcutnya itu adalah Ctrl plus Y, sedangkan yang undo tadi adalah Ctrl plus Z ya. Untuk redo ini lawan daripada undo tadi. Kalau undo tadi mengembalikan perintah, berarti kalau yang redo itu mengembalikan lagi perintah yang udah dibatalkan, nggak jadi dibatalkan seperti itu. Kemudian di sini ada print, preview, and print ya. Ini untuk kita melakukan preview sekaligus kita akan mencetak. Di sebelah kanannya lagi ada shortcut save ya, Ctrl S itu untuk shortcutnya. Kita juga bisa menambahkan quick access toolbarnya dengan menekan tombol strip segitiga terbalik di sini. Ya, kelihatan custom quick access toolbar ya. Kita klik saja, kemudian kita akan menampilkan apa? Misalkan kita akan tambahkan quick access toolbarnya yaitu new ya, sehingga di sini muncul new. Kita bisa tambahkan juga lagi open ya, dan lain sebagainya. Atau kita hilangkan, kita tinggal uncheck saja, check seperti ini, save ya, save kita uncheck maka akan hilang dari quick access toolbar. Kita munculkan lagi, kita tinggal centang saja pilihan-pilihan quick access toolbar yang ingin kita tampilkan di pojok kiri atas begitu. Kemudian di bagian kanan dari title bar di sini, ini untuk Microsoft Excel 2019 kita bisa login ya. Kemudian di sini ada ribbon display option. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan pilihan. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada auto hidden ribbon, show tabs, dan yang ketiga adalah show tab and comment ya. Tabs itu mana? Tabs itu adalah ini, menu-menu ini. Ini namanya tab menu ini. Ya. Mulai dari file, home, insert, draw, pack layout, formula, data, review, view, developer, office tab ya. Ini adalah disebut sebagai tab menu ya, atau menu bar. Ini kan show tabs and comment. Comment ini adalah ini di bagian bawah. Nah, jadi ini di menu tab home ini adalah komennya sebanyak ini. Kemudian di bagian insert, nah ini komennya ganti sesuai dengan tab menu insertnya seperti itu. Kita coba satu persatu, mulai dari auto hidden ribbon-nya. Kita klik saja di sini auto hidden ribbon. Nah, maka tampilan kerja Microsoft Excel 2019 kita full screen ya, bisa kita katakan full screen. Jadi lebih lebar seperti itu. Dan tapi gimana cara memunculkannya kembali? Kita tinggal gerakan mouse kita ke atas seperti ini, kemudian muncul hijau ya. Nah, ini kosong ya, nggak ada. Kita gerakan ke atas sedikit, nah ini muncul hijau, kita klik saja. Nah, maka akan keluar seperti itu. Ketika kita gerakan mouse kita ke bawah seperti ini, dia akan hilang lagi. Nah, jadi seperti itu, lembar kerja kita menjadi kelihatan lebih luas. Kemudian yang kedua ya, show tabs. Nah, ini show tabs berarti hanya menampilkan menu bar saja atau tabs menu barnya saja ya. Jadi ribbon-ribbonnya tadi atau turunan dari tab menunya tidak ditampilkan kecuali kita memilih. Misalkan kita pilih menu insert, nah maka ribbonnya baru keluar seperti itu. Ketika kita geser ke draw, kita ganti menjadi ribbonnya si menu draw. Nah, ketika kita klik di sembarang lembar kerja seperti ini, dia akan hidden lagi. Jadi yang ditampilkan hanya tab menunya saja. Untuk yang pilihan kedua, dan yang ketiga ini adalah defaultnya ya teman-teman, show tab and comment. Nah, kita kembali ke tampilan defaultnya seperti ini. Oke, kemudian sebelah kanannya dari ribbon display option di sini ada minimize ya teman-teman. Jadi ketika kita klik minimize ini, maka lembar kerja Microsoft Excel kita akan tertutup. Nah, seperti itu. Dan untuk memunculkannya kembali, tinggal klik saja di bagian ini ya, taskbar kita ya. Kita klik saja seperti ini, maka akan tertampil lagi lembar kerja Microsoft Excel 2019. Di sebelah kanannya minimize, ini ada restore down ya. Restore down ini ketika kita klik maka tampilannya sebenarnya lebih kecil biasanya.
segini biasanya umumnya. Ini karena udah custom ya. Jadi kalau kita show tadi, nah tampilannya jadi seperti ini. Nah, kemudian tombol tadi hilang, sekarang berganti menjadi tombol maximize ya. Ketika kita klik maka akan kembali ke full screen. Ketika kita klik restore down lagi, nah kembali ke tampilan kecil. Kita bisa gerakan seperti ini ya, kita geser kemana-mana gitu. Kemudian sebelah kanan atau paling pojok kanan atas sendiri adalah button close, yaitu untuk menutup lembar kerja yang sedang kita buka. Yaitu 3 komponen yang ada di title bar ya, title bar sendiri, kemudian quick access toolbar, dan di sini adalah minimize dan tombol close sama ribbon display optionnya. Kemudian di baris berikutnya, di sini tadi juga sudah saya sampaikan, di sini adalah menu bar ya, atau tab menu. Di Microsoft Excel 2019 ini terdiri dari menu file ya, kemudian home, insert, draw, pack layout, formula, dan lain sebagainya. Ini untuk Nitro Pro 10 ini sebenarnya pihak ketiga istilahnya plugin ya. Sudah saya tambahkan plugin Nitro ini untuk mengakses PDF seperti itu. Sama Office Tab ini juga merupakan plugin untuk memberi ini lembar-lembar kerja kita jadi berada di sini. Misalkan saya membuat lembar kerja baru lagi, berarti file new ya, blank workbook. Nah, di sini kita membuat lembar kerja baru karena tadi di awal kita sudah diberikan nama default book 1, maka pada saat kita membuat lembar kerja baru di sini namanya adalah book 2. Nah, ini adalah Office Tab pluginnya ya. Jadi lembar kerja kita berada di sini. Ini yang tadi latihan, dan yang sebelahnya adalah book 2 yang baru saja kita buat. Itu 2 ini adalah plugin dari Microsoft Excel 2019, Office Tab sama Nitro Pro 10 ya. Oke, kita kembali ke tadi di menu home. Di sini tiap-tiap menu ini memiliki grupnya. Ini adalah grup clipboard pada menu home. Terdiri dari paste, cut, copy, dan format pointer. Kemudian sebelah kanannya lagi di sini ada grup font ya. Kita bisa melakukan setting font, setting huruf di bagian sini. Mulai dari besar kecilnya huruf, kemudian pilihan dari berbagai jenis fontnya ya. Kemudian ini pilihan bold, italic, underline. Kemudian di sini adalah border untuk memborder cell ataupun ring. Kemudian di sini ada fill color ya. Fill color ini untuk mengganti warna cell, dan ini adalah font color untuk merubah warna font. Dan sebelah kanan di sini ada alignment ya. Ini untuk mengatur rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan lain sebagainya. Dan masih ada grup-grup ribbon yang lainnya. Demikian untuk insert. Di sini mulai dari pivot ya, recommended pivot table, kemudian di sini ada group illustration terdiri dari pictures, shapes. Nah, ini bisa nanti dicoba satu persatu biar lebih mengetahui. Namun pada video tutorial kali ini saya hanya akan menjelaskan elemen-elemennya saja yang terdapat pada Microsoft Excel 2019. Itu tadi penjelasan mengenai menu tab atau tab menu beserta ribbon dan grup-grupnya di bawahnya ini. Kemudian kita menuju ke bagian bawah ribbonnya ya. Di sini ada yang namanya name box ya. Name box di sini ini akan menunjukkan sel yang sedang aktif. Di sini dalam hal ini adalah A1. Karena di sini sel yang sedang aktif adalah kolom A dan baris 1, sehingga di sini muncul name box-nya adalah A1 gitu teman-teman. Kalau kita aktifkan sembarang, misalkan di sini, nah ini adalah pertemuan dari kolom E dan baris keempat, maka pada name box akan tertulis secara otomatis E4 seperti itu. Kemudian di bagian kanan di sini ini ada insert function ya. Jadi teman-teman bisa melakukan atau
membuat rumus tersendiri seperti itu. Dan di sebelah kanan dari insert function di sini adalah tempat atau area untuk menulis rumus, menulis fungsi, menulis formula Excel 2019 secara manualnya di sini. Misalkan saya mengetik Watno tutorial. Nah, maka akan muncul pada sel yang aktif tadi. Kebetulan tadi saya sedang mengaktifkan sel E4. Nah, ketika saya menuliskan pada formula bar di sini, maka di sel E4 akan menampilkan sesuatu yang sudah kita tulis di function bar-nya ya. Di formula bar ini juga menunjukkan isian asli dari suatu sel. Misalkan saya akan menulis di H4 ya. Di H4 saya akan menuliskan rumus sama dengan E4. Tekan enter, maka hasilnya akan sama persis dengan E4 ya. Di H4 ini akan sama persis dengan E4 karena saya menulisnya adalah sama dengan E4. Jadi untuk E4 sendiri di formula barnya tertulis Watno tutorial, sedangkan di H4 itu tertulis sama dengan E4 karena sebenarnya isian yang sebenarnya dari sel H4 itu bukan Watno tutorial tapi sama dengan E4 seperti itu teman-teman. Oke, elemen berikutnya adalah Office tab. Kalau ini bukan bawaan asli dari Microsoft Excel 2019, ini adalah plugin seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, untuk menampilkan lembar-lembar kerja yang sedang kita buka. Ini juga sangat membantu sekali Office tab ini. Kita bisa langsung menekan di sebelah kanannya untuk membuat lembar kerja baru seperti ini. Nah, 3 karena tadi kita sudah membuat box 2. Ketika kita klik new lagi, maka akan box 4 dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita menuju ke bawahnya lagi. Nah, di sini ada segitiga seperti ini ya, segitiga di pojok sini. Ketika kita klik, ini fungsinya adalah memblok seluruh area lembar kerja yang sedang terbuka. Kemudian di baris ini ya, baris ini ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini merupakan nama kolom yang ada di Microsoft Excel 2019 ya. Bentuknya adalah vertikal seperti ini. Ini adalah kolom-kolom dari Microsoft Excel 2019. Berarti dari pojok kiri sendiri ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah kolom XFD ya. Ini adalah kolom yang terakhir. Kemudian di bagian kiri ini yang ke bawah di sini adalah baris dari Microsoft Excel 2019 ya. Untuk Microsoft Excel 2019 ini terdiri dari 1.048.576 baris. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi satu sheet ini itu terdiri dari 1.048.576 baris dan kolomnya sampai dengan kolom XFD ya, banyak banget berarti. Oke, selanjutnya ini yang sedang saya aktifkan di namebook ini tertulis B2. Ini kita sebut sebagai sel aktif. Apa itu sel? Sel itu adalah pertemuan dari kolom dan baris. Jadi B2 ini, sel B2 ini kenapa disebut sebagai sel B2? Karena dia adalah pertemuan dari kolom B dan pertemuan dengan baris kedua seperti itu. Ini adalah sel. Kemudian kumpulan dari beberapa sel kita sebut sebagai ring ya. Nah, kita mengeblok seperti ini dari B2 sampai F9. Ini namanya ring B2 F9 seperti itu. Tapi untuk di namebooknya ini hanya tertulis sel yang paling pojok kiri atasnya. Sel terpilih dari pojok kiri atas yaitu sel B2. Tapi ini adalah merupakan yang sedang saya blok ini merupakan ring B2 F9 seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian bawah lembar kerja di sini
sheet ya, ini adalah sheet. Kita bisa menambahkan lembar kerja dalam satu file itu banyak, bebas terserah teman-teman dengan menekan button plus yang ada di sebelah kanan nama sheet ini untuk membuat sheet baru. Ini secara default nama sheetnya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Kita juga bisa membuat editing pada nama sheetnya ya. Kita bisa klik 2 kali seperti ini, kemudian tekan delete dan kita ganti namanya menjadi misalkan data gitu, kemudian tekan enter. Nah, selain mengganti nama, ini untuk mengganti nama kita juga bisa klik kanan pada sheet yang mau kita rename ya, klik kanan kemudian pilih rename. Cara seperti itu juga bisa. Ini misalkan kita kasih nama penjualan, tekan enter. Nah, kita juga bisa melakukan delete sheet ya, dengan klik kanan pada sheet terpilih kemudian klik delete, maka sheet ketiga itu tadi sudah terdelete. Atau kita juga bisa menyembunyikannya dengan klik hidden ya, hidden. Nah, bagaimana untuk menampilkan kembali sheet yang sudah kita sembunyikan? Caranya mudah saja. Kita tinggal klik kanan di sembarang sheet ya, sembarang sheet boleh, mau di sheet penjualan maupun sheet data sama saja. Kita tinggal klik kanan, kemudian pilih unhide, kemudian pilih sheet yang akan kita tampilkan, kemudian klik OK. Nah, karena tadi kita sudah menyembunyikan sheet 4, maka sheet 4 bisa kita munculkan kembali. Kita juga bisa mengcopy ya keseluruhan dari isi sheet. Misalkan di sini buat contoh saja, saya isi teks saja, Watno tutorial. Kita bisa mengcopy keseluruhan isi data dari sheet data ini ya dengan cara klik kanan, kemudian more or copy. Nah, kemudian kita cek list di create new copy ya, create a copy. Kemudian kita akan taruh di paling ujung kanan dari sheet-sheet yang sudah ada, maka kita pilih move to end ya, kemudian klik OK. Nah, di sini sheet data tadi ada tulisan Watno tutorial, di data 2 ini juga ada muncul Watno tutorial. Jadi keseluruhan dari data yang ada di sheet data ini akan tercopy semua ke data 2. Jadi secara default untuk mengcopy sheet yang kita inginkan, ini akan muncul nomor ya, nomor 2 seperti ini. Selain kita bisa mengganti nama sheet, kemudian mendelete, menghidden, mengunhidden, kemudian mengcopy keseluruhan isi sheet, kita juga bisa merubah warnanya ya. Di tab color di sini kita misal mau ganti dengan warna merah. Nah, jadi di sini nama sheetnya memiliki background merah seperti itu. Dan di sheet penjualan kita ganti warnanya menjadi biru, sehingga spotnya itu lebih enak gitu. Kemudian di bagian kanan dari nama-nama sheet, di sini kita bisa geserkan ke kanan dan ke kiri ya. Ini untuk menggeser lembar kerja ke kanan, dan di sini untuk menggeser kembali lembar kerja ke arah kiri. Kemudian untuk scroll bar yang di bagian kanan ini untuk menggulung layar ke bawah ataupun menaikkannya kembali ke bagian atas. Kemudian di bagian bawah scroll bar di sini ini ada 3 pilihan layout ya teman-teman. Ini secara default tampilannya adalah normal. Kita bisa pilih layout yang seperti ini. Nah, maka ini seperti lembar kerja Microsoft Word ya. Jadi seperti lembaran-lembaran kertas seperti itu. Lembaran-lembaran kertas. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Backbrick Preview. Oke, Backbrick Preview. Di Backbrick Preview ini hanya akan menampilkan sel paling pojok kanan bawah mana yang terakhir pokoknya. Jadi ketika di sini saya
hapus ya OneNote tutorialnya, maka di pilihan background preview tidak akan menampilkan apapun karena nggak ada teks sama sekali. Dan ketika saya coba tulis lagi di sembarang sel, misalkan N23, saya ketik lagi OneNote tutorial, kita tekan enter, nah maka di bagian lembar kerja background preview-nya ini akan menampilkan dari sel A1 ya, paling pojok kiri atas A1 sampai dengan sel terakhir yang ada teksnya, yaitu di ini N23. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ke normal. Kemudian sebelahnya di sini ada slasher ya. Di sini slashernya adalah zoom. Jika kita slash ke kanan, maka tampilan lembar kerja kita akan semakin besar ya. Teksnya akan semakin terlihat lebih jelas. Jika kita geser ke kiri, arah sebaliknya, maka lembar kerja kita akan semakin disembunyi. Ya, seperti itu. Kita bisa gunakan slasher atau menggunakan button plus and min ya. Kalau min berarti bergerak ke kiri mengecilkan lembar kerja, kanan berarti membesarkan lembar kerja. Zoom in dan zoom out-nya seperti itu. Atau kita juga bisa cara manual seperti ini, memilih ukuran dari layout tampilan kita, mau 50% atau custom. Kita ketik misalkan kita ingin tampilannya 80%. Kita klik seperti ini, kita klik OK. Nah, tampilannya adalah 80%. Kita kembalikan lagi ke defaultnya adalah 100% seperti ini. Kemudian kita berlari ke sebelah kiri, nama sheet. Di sini ada shortcut. Ini ada shortcut untuk melakukan recorder makro ya. Ini untuk Excel lebih lanjut. Kita tidak akan kupas pada video kali ini. Oke, jadi itu semua elemen-elemen yang ada pada Microsoft Excel 2019 teman-teman. Mulai dari title bar sampai yang terakhir di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah zoom in, zoom out, dan record makro ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video OneNote tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih mengenal apa itu Microsoft Excel, terutama dalam ini adalah Microsoft Excel 2019. Di video tutorial yang akan saya buat berikutnya, saya akan lebih kupas lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel 2019, mulai dari membuat input data, nanti sampai ke bagaimana menulis sebuah formula, rumus-rumus, membuat pivot table, membuat makro, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja di video tutorial kali ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu semua elemen-elemen yang ada pada Microsoft Excel 2019 teman-teman. Mulai dari title bar sampai yang terakhir di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah zoom in, zoom out, dan record makro ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video OneNote tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih mengenal apa itu Microsoft Excel, terutama dalam ini adalah Microsoft Excel 2019. Di video tutorial yang akan saya buat berikutnya, saya akan lebih kupas lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel 2019, mulai dari membuat input data, nanti sampai ke bagaimana menulis sebuah formula, rumus-rumus, membuat pivot table, membuat makro, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja di video tutorial kali ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian,
biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu semua elemen-elemen yang ada pada Microsoft Excel 2019 teman-teman, mulai dari title bar sampai yang terakhir di sini tadi yang sudah saya jelaskan adalah zoom in zoom out dan record makro ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Warno tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang baru mengenal Microsoft Excel, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman lebih mengenal apa itu Microsoft Excel, terutama dalam ini adalah Microsoft Excel 2019. Di video tutorial yang akan saya buat berikutnya, saya akan lebih kupas lebih dalam lagi mengenai Microsoft Excel 2019, mulai dari membuat input data, nanti sampai ke bagaimana menulis sebuah formula, rumus-rumus, membuat pivot table, membuat makro, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja di video tutorial kali ini. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.